lalu lintasnya seperti apa, penerangannya seperti apa, termasuk posisi para saksi. Apakah saksi bisa melihat langsung dan sebagainya. Sehingga tadi malam kami ditemani oleh Kapolres dan juga dari anggota Densus secara runut dari mulai awal ketika proses mencoba untuk menangkap dengan mencegat, kemudian yang bersangkutan mencoba kabur dan terjadi kejar-kejaran sampai dengan terjadi korban di masyarakat, apakah itu mobil yang ditabrak, motor yang diserempet dan sebagainya. Nah, dari apa yang kami temukan tadi malam, kami konfirmasi dengan para saksi hari ini. Dari pagi kami sudah mendengar langsung 6 saksi dari warga masyarakat, dari yang rumahnya pagernya ditabrak sudah, yang mobilnya ditabrak Avanza, yang mobil boxnya diserempet, yang motornya diserempet, semua sudah kami dengar keterangannya. Kemudian juga kami mendengar keterangan langsung dari anggota yang melakukan penangkapan. Bagaimana prosesnya untuk kami evaluasi apakah sudah sesuai dengan protap, apakah sudah sesuai dengan perkap. Nah, dari hasil temuan lapangan, dari hasil wawancara, saksi dari masyarakat dan saksi dari anggota, kami menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh anggota sudah sesuai dengan SOP dan sesuai dengan protap. Justru yang kami lihat, tindakan anggota sangat berisiko bagi dirinya, bisa mengancam nyawanya. Kenapa? Ketika naik di strada di belakang dan mobilnya digoyang-goyang, yang bersangkutan mau jatuh, dia masih bisa melepaskan tembakan peringatan ke atas, kemudian masih bisa bagaimana mencoba melumpuhkan. Sekali lagi, melumpuhkan. Karena kalau ingin menembak kepala bisa, langsung lurus, bisa kena kepala. Tapi tidak, lewat samping. Dan itu berisiko dia jatuh. Ini yang saya lihat lebih berisiko kepada anggota. Akhirnya bisa dilakukan tembakan untuk melumpuhkan, tidak bagian kepala, di bagian tangan, bagian lengan, kemudian punggung, kemudian di pinggang. Jadi tidak ada yang dialamatkan ke bagian yang fatal. Kena jantung, kena kepala itu fatal. Nah, inilah saya mengapresiasi karena apa? Risikonya sangat tinggi. Terbukti bahwa 2 anggota yang di strada ketika menabrak pintu gerbang rumah, mereka terlontar keluar. Sempat tidak sadar, senjatanya juga terlempar, sampai akhirnya kemudian senjata bisa ditemukan, sarung senjata bisa ditemukan. Nah, inilah proses yang terjadi dan saya mengapresiasi karena proses ini bisa selesai. Dan saya mendengar dari video yang beredar, saya rasa teman-teman juga sudah punya bagaimana sikap keluarga, juga sudah menyatakan sikapnya. Kiranya ke depan supaya proses pengembangan kasus ini tetap bisa berjalan, bisa dituntaskan, karena sekali lagi Densus berupaya untuk mencegah jangan sampai terjadi serangan teror yang mengorbankan masyarakat sipil. Ingat bahwa terorisme itu indiscriminate victim, tidak peduli siapa sasarannya. Ketika bom meledak, siapapun yang ada di lokasi itu bisa menjadi korban. Jadi itu. Kemudian saya tambahkan untuk tembakan. Ini ada 8 kali tembakan.
sesuai hasil konfirmasi kami dengan anggota. Jadi tembakan peringatan pertama itu diarahkan ke atas setelah yang bersangkutan menabrak salah satu motor pengguna jalan. Jadi motor itu keserempet, ketabrak, anggota melepaskan tembakan peringatan pertama ke atas, kemudian menabrak lagi motor kedua, keluarkan tembakan peringatan kedua juga ke atas. Setelah menabrak satu mobil Innova, barulah kemudian ada 3 tembakan berusaha dari sisi kanan mobil. Sekarang teman-teman bayangin, strada double cabin itu antara anggota di belakang untuk mencapai pintu depan jaraknya jauh. Saya saja kaget setelah melihat, jauh sekali kalau single cabin langsung. Jadi anggota sempat menggantung untuk bisa menembak dan akhirnya kena tangan. Itu untuk melumpuhkan, tapi tetap jalan terus. Jadi 1 peluru kena tersangka, kemudian mencoba menembak lewat atap ke bawah, tapi di sisi kursi pengemudi. Jadi kosong, door kembali untuk peringatan, dan ini aman. Itu ditemukan. Kemudian setelah itu mobil menabrak mobil box, ya. Nah, di situ 3 kali tembakan lagi diarahkan ke belakang double cabin. Jadi ada kaca, itu ditembakkan, dan itulah yang kena punggung, bukan kepala, punggung. Kemudian, jadi total peluru yang mengenai tersangka ada 4, ya, 1 di punggung tidak tembus karena sudah nembus kaca dulu, sehingga kekuatannya sudah berkurang. Kemudian 1 peluru mengenai pergelangan tangan, ini tembus. 1 peluru mengenai pinggang kanan, tidak tembus karena tadi sudah terhambat oleh kaca. Dan 1 peluru mengenai lengan, dan ini tembus karena bukan di bagian tulang tapi di bawahnya. Jadi itulah gambaran temuan kami di lapangan, dan kesimpulan kami, upaya melakukan tindakan yang tegas terukur sudah terpenuhi dan sesuai dengan protap dan perkap yang ada. Sekali lagi, bahkan anggota berani mengambil risiko ketika bergelantungan di belakang untuk melakukan tembakan melumpuhkan. Demikian. Ini anggota yang menembak berapa? 2. Yang ada di belakang itu. Yang ada di belakang 2? Ya. Saya sudah interview, sudah dijelaskan semua, sudah dikaitkan dengan hasil rekonstruksi arah tembakan.